Apakah kalian tahu, kalau di semua film Godzilla, termasuk monster yang lainnya, ada beberapa judul film dari franchise itu yang dulunya pernah akan dibuat. Namun karena suatu hal, film-film tersebut sampai sekarang tidak pernah muncul di layar lebar. Selama beberapa dekade, khususnya Toho Studio, telah mencoba berbagai ide yang menampilkan sekutu dan juga musuh ikonik bagi Godzilla. Meskipun banyak film yang berhasil dibuat dengan sangat spektakuler, namun banyak pula yang nggak pernah laku di layar lebar. Mulai dari sequel yang terlihat sangat dipaksakan, hingga ide kreatif yang sampai-sampai film dengan ide kreatif itu nggak jadi ditayangkan karena berbagai alasan. Dan berikut adalah beberapa judul filmnya. Yang pertama, ada sebuah judul yang bernama Bride of Godzilla, yang dalam bahasa Indonesianya berarti pengantin Godzilla atau pasangan Godzilla. Ini merupakan salah satu ide yang dikonsepkan sebelumnya dalam waralaba Godzilla. Sama anehnya dengan judulnya itu, Bride of Godzilla diciptakan pada akhir tahun 1950-an. Judul yang belum diproduksi ini rencananya akan memperluas narasi Godzilla yang sudah imajinatif hingga ke batasnya, yaitu ceritanya berkisar pada penciptaan robot wanita atau betina yang dirancang untuk menjadi pengantin Godzilla, yang dibuat oleh seorang ilmuwan gila di laboratorium bawah laut. Robot ini rencananya akan terlibat dalam plot yang melibatkan peradaban di bawah tanah, makhluk laut raksasa, dan tentu aja Godzilla itu sendiri. Kalau kalian pernah tahu Mechagodzilla yang menyamar sebagai Godzilla di film klasiknya, nah konsep Godzilla betinanya seperti itu, bukan kayak Mechagodzilla yang terlihat full mechanical. Nah, untungnya ide tersebut nggak jadi terrealisasi, karena pihak produksi menganggap kalau di bagian penceritaannya nanti ada hal-hal atau nada yang tidak sopan yang bisa mengganggu para penonton. Gue nggak tahu dengan apa yang dimaksud dengan hal-hal yang nggak sopan tadi, tapi mungkin itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan keintiman. Karena ya ada jantan dan betina, mau ngapain lagi? Nah, meskipun Toho telah memutuskan untuk meninggalkan proyek tersebut dan para penonton harus melewatkan bagian yang unik ini, namun Bride of Godzilla rupanya telah menjadi sumber keingintahuan di antara para penggemar Godzilla garis keras. Nah, ide atau judul yang kedua yang pernah terjadi adalah pembuatan film solo Anguirus. Anguirus merupakan sekutu setia Godzilla dan menjadi sosok monster pertama yang dihadapi Godzilla di layar lebar, atau tepatnya dalam film Godzilla Rise Again. Nah, Anguirus hampir membintangi filmnya sendiri, yang mana idenya itu muncul selama era Showa, dengan Anguirus yang akan berperan menjadi pembela sebuah pulau kecil di Pasifik yang akan diserang oleh kaiju yang lain. Anguirus dikenal karena ketahanannya. Anguirus memang seringkali melambangkan sebuah kekuatan yang tidak diunggulkan, yang mana itu juga merupakan tema yang menarik untuk sebuah film solo. Tapi sayangnya, hal itu nggak pernah terjadi. Toho memang berhasil membuat film solo untuk beberapa karakter Godzilla, seperti Mothra dan juga Rodan. Namun Anguirus ini tetap selalu dipinggirkan. Para produser pada waktu itu juga sering memfokuskan karakter Anguirus hanya sebagai sahabat karib dari Godzilla atau anggota pemeran pembantu. Karena tanpa karisma seperti si Raja Monster atau sesuatu yang bertema lingkungan seperti Mothra, Toho menganggap kalau Anguirus belum bisa berada di level itu. Makanya Anguirus sering diabaikan, meskipun ada rencana untuk pembuatan film solonya. Nah, Toho akhirnya membuang ide itu demi fokus pada cerita yang berpusat pada Godzilla. Tapi meskipun demikian, Anguirus tetap menjadi monster favorit dari para penggemar yang dicintai karena kesetiaannya dan juga pesona underdog-nya. Nah, kemudian sebuah judul atau ide yang tidak pernah terjadi adalah King Kong vs Ebirah. Ya, setelah suksesnya film King Kong vs Godzilla di tahun 1962, Toho kemudian merancang konsep lanjutan untuk mempertemukan King Kong dengan Ebirah, seekor crustacean raksasa yang ditampilkan dalam film Godzilla vs The Sea Monster tahun 1966. Naskah ceritanya sendiri akan menampilkan King Kong yang melawan monster laut di pulau yang penuh dengan harta karun. Tapi sayangnya, masalah muncul setelah ide tersebut dibuat, yaitu masalah hak cipta. Ternyata, Toho nggak bisa memperbaharui hak atas karakter Kong, sehingga mereka terpaksa nggak bisa lagi menggunakan kera ikonik itu.
Nah, karena King Kong sudah nggak ada lagi, Toho lalu mengubah naskah mereka untuk menggantinya dengan Godzilla. Dan hasilnya adalah film Godzilla vs. The Sea Monster, atau yang dikenal dengan nama Godzilla vs. Ebirah. Meskipun film itu mempertahankan banyak elemen dari cerita asli, seperti pertempuran mengerikan dengan Ebirah, latar lingkungan yang tropis, dan rangkaian aksi yang menebarkan, namun dengan dihilangkannya sosok Kong secara mendasar, maka hal itu ternyata juga ikut mempengaruhi keunikannya. Karena kalian bisa bayangkan, jika Kong tetap ada, maka ceritanya mungkin akan menyajikan dinamika yang sama sekali berbeda, terutama karena kecerdasan yang dimiliki oleh King Kong. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak? Kalau dulu ada seseorang yang pernah memiliki ide untuk mengadu karakter Godzilla dengan sosok superhero yang bernama Batman di tahun 1960-an. Penulis komik legendaris yang bernama Robert Kanigher pernah mengajukan ide ke Toho Studio dan juga DC Comics untuk membuat semacam film crossover yang bernama Godzilla vs. Batman. Crossover yang terdengar aneh ini rencananya akan melibatkan Batman dan juga Robin yang menggunakan teknologi canggih untuk mengalahkan Godzilla yang mengamuk pada saat si Raja Monster itu berusaha menerobos Gotham City. Meskipun konsepnya terdengar aneh menurut standar saat ini, tapi ternyata konsep ini bukanlah sesuatu yang baru pada saat itu, mengingat popularitas kedua karakter itu di tahun 1960-an. Nah, sayangnya, proyek ini akhirnya dianggap mustahil terjadi karena berbagai macam hal. Yang konon kabarnya, pihak studio tidak bisa menemukan cara untuk memadukan jiwa detektif yang ada di Batman dengan aura kehancuran dari sosok Godzilla. Meskipun usulan tersebut akhirnya dibatalkan, bahkan sebelum mencapai tahap penulisan naskah, tetapi gagasan tentang karakter seperti Batman yang melawan Godzilla sampai sekarang terus memicu spekulasi dari para penggemar. Kemudian, ada sebuah judul yang cukup unik, andai film tersebut beneran terjadi, yaitu Hedorah versus Midora. Hedorah merupakan perwujudan yang mengerikan dari polusi yang dikenal sebagai smoke monster, yang mana sosok kaiju ini hampir kembali menjadi sorotan melalui film Hedorah versus Midora. Film yang direncanakan dibuat pada tahun 1970-an sebagai sequel dari debut film Hedorah tahun 1971. Dengan latar ceritanya, Hedorah akan menghadapi lawan baru yaitu Midora, sosok makhluk yang mewakili kekuatan alam. Meskipun karakter Midora tidak pernah diperkenalkan secara resmi kepada publik, namun dari beberapa sumber mengatakan bahwa makhluk itu mungkin terinspirasi oleh elemen berbasis angin atau air. Nah, sayangnya, film ini terabaikan karena Toho telah mengalihkan fokusnya kembali kepada Godzilla, sehingga membuat konsep yang bisa dibilang menarik ini harus terlupakan. Next, kemudian, ada sebuah proyek yang bernama Red Moon. Red Moon mungkin merupakan salah satu proyek Toho yang paling tidak jelas, dan udah gitu dibatalin pula. Diusulkan pada tahun 1970-an, film ini dimaksudkan untuk memperkenalkan sosok kaiju baru yang bernama Red Moon, bersama dengan makhluk darat yang bernama Erebus, dan juga monster penghuni bulan yang dijuluki sebagai Havun. Konsep cerita Red Moon berkisar pada kaiju predator yang akan menyerang bumi, dengan tambahan beberapa unsur ancaman dari luar angkasa. Nah, pada saat itu, Toho memang tetap merahasiakan berbagai hal spesifik tentang film Red Moon. Namun, para penggemar rupanya lebih pintar, di mana mereka telah berhasil mengumpulkan beberapa informasi dari berbagai materi promosi dan juga wawancara. Nah, film ini juga tampaknya direncanakan dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan film monster lain pada masa itu. Tapi sayangnya, akibat tantangan produksi, kurangnya anggaran, dan juga waktu, mungkin telah menyebabkan film Red Moon harus dibatalkan. Wih, sayang banget. Padahal dari namanya aja udah kelihatan menjanjikan. Kemudian yang terakhir, yaitu adanya sebuah judul yang kalau ini beneran terjadi, maka buat siapapun penggemar film-film monster, khususnya Godzilla pada saat itu, pasti bakal seneng bukan main. Ya, judulnya adalah Mothra versus Bagan. Ini merupakan salah satu proyek luar biasa, yaitu bagaimana jika sosok kaiju kesayangan franchise, Mothra, melawan sosok kaiju buatan asli yang nggak pernah ada, yang bernama Bagan. Film ini dikembangkan selama pertengahan tahun 1990-an, sebagai bagian dari era Heisei yang sedang berkembang. Dalam ceritanya, Bagan seharusnya bakal menjadi monster yang sangat kuat dan juga kuno, yang akan memberikan tantangan yang menakutkan bagi Mothra, si penjaga alam kehidupan. Namun meskipun konsepnya menarik dan promosi di awal cukup menjanjikan, tapi ternyata film tersebut dibatalkan karena adanya masalah kreatif dan juga keterbatasan anggaran.
Toho tampaknya merasa sulit untuk memasarkan premis film tersebut agar mendulang kesuksesan di box office. Meskipun Mothra versus Bagan tidak pernah terwujud, tapi sejak saat itu, karakter Bagan telah mencapai semacam status mistis di antara para penggemar Godzilla. Kaiju tersebut memang pernah muncul sebentar dalam konsep art dan kemudian di dalam video game yang berjudul Super Godzilla tahun 1993, yang bahkan hingga saat ini para penggemar terus berharap kalau suatu hari nanti mereka bisa melihat sosok yang bernama Bagan. So, itulah tadi beberapa judul film di semesta Godzilla yang nggak pernah terrealisasi sampai hari ini. Gimana menurut kalian? Dari semua judul film tadi, mana menurut kalian yang seharusnya terjadi? Apakah film Godzilla yang punya pacar? Atau yang lain? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.